Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Bimbingan Belajar Klinik Jenius. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari mengenai tata nama senyawa. Tata nama senyawa yang akan kita pelajari yaitu tata nama senyawa ion dan senyawa kovalen. Nah, yang akan kita bahas duluan yaitu mengenai tata nama senyawa ion. Sebelum masuk ke tata nama, kita lihat dulu. Nah, senyawa ion itu dia terbentuk dari apa sih? Nah, senyawa ion itu terbentuk dari logam ditambah dengan non-logam. Maka nanti akan terbentuklah senyawa ion. Atau nanti logam ini dia itu akan dalam bentuk kationnya. Kation itu adalah ion yang muatannya positif ditambah dengan non-logam, dia akan membentuk anion yang muatannya itu negatif. Ini akan terbentuklah senyawa ion. Nah, reaksi umum dari pembentukan senyawa ion itu gimana? Reaksi umumnya pembentukan senyawa ion. Nah, misal kita punya YaX plus. Nah, ini kationnya ditambah dengan X, B, Y, maka nanti senyawa yang akan terbentuk itu adalah A, Y, B, X. Oke, nah contohnya kayak gimana? Nih contohnya, kita punya kation Mg2+, ditambah dengan anion Cl min. Nah, maka yang akan terbentuk nanti ini A-nya atau Mg-nya, Mg, Y berarti ini satu ya, karena di sini min satu, Mg, kemudian langsung B-nya, Cl. Sebanyak berapa? Sebanyak si X-nya yang ini. Berarti dia MgCl 2. Contoh lagi yang kedua, misal kita punya Al 3 plus ditambah Cl min. Maka akan terbentuk Al Cl 3. Oh, ini belum setara. Yang atas, ini Cl-nya ada 2, berarti di sini 2. Yang ini Cl-nya ada 3, berarti di sini 3. Nah, kemudian untuk tata namanya, itu ada dua tipe. Yang pertama, kalau misalnya logamnya itu berasal dari logam golongan utama. Jadi ini jika logam berasal dari golongan utama. Berarti logam golongan utama itu ada 1A, ada 2A, dan ada 3A. Nah, maka nanti untuk tata namanya itu adalah nama logam ditambah dengan nama non-logam ditambah akhiran ida. Contohnya, contoh di atas kita punya MgCl2. Nah, berarti kan ini logamnya Mg, Cl-nya itu non-logam, berarti ini namanya adalah Mg itu magnesium, berarti ini tinggal magnesium
ditambah klorin. Berarti ini jadinya ditambah akhiran ida jadi magnesium klorida. Kemudian AlCl3. Nah, ini namanya apa? Al itu aluminium. Berarti ini namanya adalah aluminium klorida. Contoh lain, misal kita punya NaBr. Nah, NaBr itu berarti kan ada natrium sama brom. Ini natrium bromida. Nah, jadi kita tinggal menuliskan nama logam dan non-logamnya saja jika logamnya itu berasal dari golongan utama. Terus, kemudian ada yang kedua. Yang kedua itu jika logam berasal dari golongan B atau transisi. Jika logam berasal dari golongan B, maka tata namanya itu berbeda sedikit. Caranya yaitu nama logam, kemudian kita sebutkan di dalam kurung biloxnya atau bilangan oksidasi atau muatannya, jadi dinyatakan dalam angka Romawi. Ditambah dengan nama non-logam, ditambah dengan akhiran ida. Nah, kenapa sih penamaannya kayak gini? Karena ini logam golongan bisa memiliki banyak bilox. Jadi nggak satu aja, makanya penamaannya itu seperti ini. Contohnya kita punya Fe2+ dan Fe3+. Nah, Fe2+ ini kita semuanya reaksikan dengan Cl, maka akan terbentuk FeCl2. Nah, di sini ada angka 2-nya, kemudian ditambah, yang ini juga sama, kita reaksikan dengan Cl-. Ini berarti akan terbentuk FeCl3. Nah, ini penamaannya tuh nggak bisa kayak tadi. Kalau misalnya kayak tadi, berarti kan ini langsung besi klorida. Yang ini juga sama besi klorida. Nah, nggak bisa kayak gitu, karena ini adalah dua senyawa yang berbeda. Jadi, FeCl2 ini namanya adalah besi 2. Kenapa 2? Karena di sini, ini yang Fe itu biloxnya 2 plus 2. Bilox itu sama aja kayak muatannya. Kalau yang ini, dia biloxnya plus 3. Nah, balik lagi ke penamaannya, berarti ini besi 2 Cl, klor ditambah akhiran ida. Jadi ini besi 2 klorida. Kalau yang bawah namanya itu adalah besi 3 klorida. Nah, contoh lain lagi, misalnya kita punya logam Cu. Berarti ini ada Cu2+ ditambah dengan ion Br-.
Ini dikali 2. Maaf. Nah, ini berarti akan terbentuk CuBr2. Br-nya ada 2. Nah, ini terus ada juga Cu plus ditambah dengan Br. Ini berarti akan terbentuk CuBr. Nah, yang atas itu namanya adalah Cu itu tembaga, berarti ini tembaga. Tembaganya 2, bilok tembaganya berarti ini adalah tembaga 2 bromida. Kalau yang bawah itu tembaga 1 bromida. Nah, yang tadi kita bahas itu adalah untuk tata nama senyawa ion yang monoatomik. Sekarang kita masuk ke tata nama senyawa ion yang poliatomik. Nah, kalau monoatomik itu contohnya yang tadi. Monoatomik itu berarti dia hanya satu penyusunnya. Kalau poliatomik, poli itu kan banyak, berarti lebih dari satu. Nah, ini contohnya yang tadi ada Mg2+, berarti ini ion magnesium. Ada Cl-, ini ion klorida. Ada Br-, ini ion bromida. Kalau ion poliatomik, ini contohnya apa? Di sini sudah ditampilkan tabel anion dan kation. Berarti kalau poliatomik ada 2 penyusun dari ion-ion tersebut. Contoh, untuk kationnya di sini ada NH4+. Nah, ini namanya amonium. Ini terbentuk dari nitrogen dan hidrogen sebanyak 4. Terus kemudian untuk anionnya di sini ada OH-. Nah, OH- itu ada oksigen dan hidrogen, jadi gabungan lebih dari satu unsur. Kemudian ada NO3 min. Nah, berarti ini juga gabungan dari 2 unsur. Ada juga yang 3 unsur, contohnya CH3COO min atau ion asetat. Ada C, ada H, dan ada O. Nah, untuk tata namanya, ini sebetulnya sama saja. Apalagi di sini kan sudah ada daftar tabel anion dan kation dan namanya. Jadi nanti ini tinggal nama kation ditambah nama anion. Contohnya, misal di sini kita mau eh, Na, yang ini kita mau memakai Na yang awal, Na dan OH-. Berarti nanti yang akan terbentuk tuh apa? Berarti ini Na ditambah Na plus ditambah OH- menjadi NaOH. Na itu natrium, OH itu hidroksida. Berarti ini namanya adalah natrium hidroksida. Contoh lagi, misal kita pakai logamnya itu logam yang dari golongan B. Misalnya kita di sini punya Fe2+, kemudian kita reaksikan dengan ionnya itu ion poliatom sulfat. Jadi untuk reaksinya di sini kita punya Fe2+ direaksikan dengan SO42-. Berarti ini akan terbentuk FeSO4. Fe2 itu namanya besi 2,
SO4 min itu namanya sulfat. Berarti ini nama senyawanya besi 2 sulfat. Terus satu lagi, kita misal punya Mg2+, kita reaksikan dengan PO4 min. Jadi di sini ada Mg2+ ditambah dengan PO4 min. Jadinya Mg3 dalam kurung PO4 2 kali. Ini namanya adalah magnesium fosfat. Nah, ini adalah tata nama untuk senyawa ion. Selanjutnya, kita akan masuk ke tata nama senyawa kovalen. Senyawa kovalen itu adalah senyawa yang terbentuk dari unsur non-logam ditambah dengan unsur non-logam. Nah, unsur-unsur non-logam itu jumlahnya hanya sedikit, jadi ini bisa dihafalkan. Kalau unsur logam itu banyak sisanya, dan beberapa semi logam. Nah, ini ada unsur-unsur non-logam beserta urutan penulisan unsurnya. Nah, urutan penulisan yang pertama itu ada boron, kemudian silikon, ada karbon, astatin, fosfor, nitrogen, hidrogen, sulfur, iodin, bromin, klorin, oksigen, dan fluorin. Misalnya, kita punya unsur non-logam B sama H. Ini kan berarti yang duluan dituliskan itu B. Nah, ini contohnya ada senyawa kovalen BH3. Kemudian, misalnya kita ada C dan ada H. Nah, ini penulisannya adalah CH4. Ini contoh dari si senyawanya. Jadi ditulisnya itu bukan H4C. Gitu. Jadi ini bukan H4C. Kemudian kita juga misal punya nitrogen dan hidrogen. Ini contoh senyawanya itu ada NH3. Nah, jadi bukan H3N ya penulisannya. Nah, sekarang kita masuk ke tata namanya. Untuk tata nama dari senyawa kovalen itu adalah yang pertama kita harus menyebutkan dulu angka indeks logam 1 ditambah dengan nama non logam 1 ditambah dengan angka indeks non logam 2 ditambah nama non logam
2 ditambah dengan akhiran ida. Nah, angka indeks itu apa? Angka indeks itu adalah angka yang menunjukkan jumlah atom. Contohnya, kita punya PCl5. Nah, ini kan ada P dan ada Cl. P-nya itu sebanyak 1, Cl-nya itu sebanyak 5. Jadi, angka indeks itu dia ditulis di bawah. Nah, ini angka indeks dikasih bulat, ini ditulis di kanan bawah. Nah, angka indeks ini nanti dia diberi nama sesuai dengan nama Yunani. Kalau 1 itu namanya mono, 2 itu di, 3 itu tri, 4 itu tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 itu deka. Nah, kita masuk ke contoh dari tata namanya. Itu kita punya P2O5. P2O5 berarti P-nya itu ada 2, O-nya itu dia ada 5. Maka namanya adalah P itu fosfor, 2 berarti di fosfor, 5 itu penta oksida. Yang kedua, misal kita punya CO. CO ini adalah ada C satu dan ada O juga satu. Berarti namanya adalah karbon monoksida. Nah, ini penamaannya itu bukan monokarbon monooksida. Nah, ini adalah penamaan yang salah. Nah, ini salah. Kenapa? Karena awalan satu untuk non logam, satu itu tidak perlu disebutkan. Oke, kita masuk ke contoh yang ketiga. Misalnya kita punya SiCl4. Nah, ini ada silikon Si sebanyak 1, kemudian ada Cl, klor, itu sebanyak 4. Berarti ini namanya adalah silikon
4 berarti tetrafluorida. Oke, nah ini pembahasan untuk senyawa kovalen dan tadi mengenai senyawa ion. Nah, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.